Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Sandi, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 501113084. Saat ini saya bertugas di UPTD SD Negeri 22 Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan memaparkan analisis saya terhadap dua pertanyaan yang diberikan pada sesi ketiga yang berkaitan dengan pendidikan formal dan informal di pendidikan dasar, manfaat, tantangan, serta bagaimana guru dapat mengintegrasikan elemen-elemen informal untuk mendukung perkembangan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan formal di Indonesia sangat penting karena memberikan struktur pembelajaran yang sistematis dan standar capaian kompetensi siswa yang jelas. Kurikulum yang dirancang untuk membekali siswa dengan literasi, numerasi, dan keterampilan dasar lain yang diukur melalui penilaian formal. Di sisi lain, pendidikan informal berlangsung secara alami, baik di rumah, di masyarakat, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan informal mampu membentuk karakter, sikap sosial, kreativitas, dan keterampilan problem solving yang seringkali sulit diukur dengan tes akademik. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk melihat pendidikan formal dan informal sebagai dua aspek yang saling melengkapi. Formal memberikan pondasi akademik, sedangkan informal memperkaya pengalaman belajar siswa dan keterampilan hidup. Integrasi pendidikan formal dan informal membawa banyak manfaat. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam konteks nyata. Misalnya, melalui kegiatan proyek sederhana, siswa belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Tantangannya tentu saja ada. Kurikulum di sekolah dasar cukup padat sehingga waktu untuk kegiatan informal terbatas. Selain itu, keterbatasan fasilitas, dukungan orang tua, dan sumber belajar juga menjadi hambatan. Sebagai guru, kita dituntut kreatif untuk menyeimbangkan pembelajaran formal dan informal sehingga keduanya dapat berjalan secara sinergis. Di SD 22 Sampean tempat saya mengajar, saya mencoba mengintegrasikan pendidikan informal ke dalam pembelajaran formal melalui beberapa strategi. Salah satunya adalah menggunakan project based learning, di mana siswa diberikan proyek nyata, misalnya membuat poster tentang menjaga kebersihan sekolah. Dalam proses ini, mereka belajar merencanakan, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. Selain itu, kegiatan gotong royong seperti membersihkan kelas atau lingkungan sekolah juga menjadi sarana pendidikan informal yang efektif untuk mengajarkan nilai tanggung jawab dan kerjasama. Literasi pagi yang rutin kami lakukan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan memecahkan masalah secara kreatif bersama teman-teman, sehingga keterampilan sosial dan berpikir kritis mereka terus berkembang. Tidak bisa dipungkiri, masih banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, atau geografis. Di beberapa kasus, siswa tinggal jauh dari sekolah, fasilitas belajar terbatas, atau orang tua memiliki kesibukan sehingga tidak bisa mendampingi proses belajar anak di rumah. Sebagai guru, saya harus menemukan cara agar setiap siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, meskipun mereka memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal.
Untuk mengatasi kesenjangan, guru perlu menjadi fasilitator yang fleksibel. Saya berusaha melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses belajar, misalnya kegiatan belajar di rumah atau proyek sederhana yang bisa dilakukan bersama anggota keluarga. Saya juga memanfaatkan media digital sederhana seperti video pembelajaran, modul interaktif, atau aplikasi edukatif sehingga siswa tetap bisa belajar meskipun tidak selalu hadir di sekolah. Dengan pendekatan ini, pendidikan informal yang terjadi di rumah atau di masyarakat tetap memberikan kontribusi positif bagi perkembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan siswa. Kesimpulannya, pendidikan formal dan informal saling melengkapi. Formal memberikan fondasi akademik, sedangkan informal membekali siswa dengan keterampilan hidup, kreativitas, dan karakter. Guru memegang peran penting untuk menjembatani kedua bentuk pendidikan ini sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lengkap. Dengan demikian, pembelajaran yang bermakna tidak hanya terjadi di kelas, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari yang diolah secara reflektif dan kreatif. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan dan Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.